Selamat siang adik-adik, kita lanjutkan lagi pembahasan soal mengenai pola-pola hereditas ya. Khusus untuk kelas 12 ini, kita lanjutkan lagi nomor 16 sampai 17 saat ini ya. Oke, di sana dikatakan bahwa peristiwa pindah silang itu dapat terjadi karena titik-titik. Oke, jadi kalian harus tahu bahwa peristiwa pindah silang itu harus dari pasangan homolognya, ya. Itu harus ya. Jadi kalau kalian lihat di soal, berarti yang kromosom homolognya adalah nomor A dan nomor D. Ya, betul ya. Oke, kita lihat sekarang. Yang harus kalian ketahui lagi bahwa peristiwa pindah silang itu akan diikuti oleh patahnya dan melekatnya kromatid, suatu profase dalam meiosis, ya. Jadi kalau lihat di sini lagi berarti jawabannya adalah A ya. Oke, jadi nomor 16 itu jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 17. Soal 17 di sini dikatakan dari hasil uji silang atau test cross Drosophila melanogaster tubuh abu-abu sayap panjang. Oke ya. Jadi yang disilangkan yang dites crosskan itu adalah tubuh abu-abu sayap panjang ya. Kemudian diperoleh hasil tubuh abu-abu sayap panjang 965, tubuh hitam sayap pendek 959, tubuh abu-abu sayap pendek 962, dan tubuh hitam sayap panjang 964. Kalau kita lihat hasilnya ini berarti Drosophila tubuh abu-abu sayap panjang itu berarti heterozigot karena hasilnya adalah 1:1:1:1 ya. 965, 959, 962, 964 itu kita bisa katakan 1:1:1:1 ya. Tapi kita lihat pertanyaannya apa di situ. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses yang terjadi, oke, ini bukan soal hasilnya ya, prosesnya yang terjadi itu ada apa itu ya. Coba kita lihat dari nomor A. Tidak ada tautan antara tubuh abu-abu dengan sayap panjang. Oke, kalau kalian lihat di sini tidak ada tautan berarti kalau kita lihat di sini ya parentalnya itu kan adalah tubuh abu-abu sayap panjang, benar ya? Tapi yang didapat dari hasilnya dari hasil test cross itu tubuh abu-abu sayap panjang 965, sedangkan tubuh hitam sayap pendek, kemudian tubuh abu-abu sayap pendek lagi, kemudian tubuh hitam sayap panjang itu terjadi. Itu namanya rekombinasi, ya. Oke. Nah, karena hasilnya terdapat rekombinasi berarti terjadi pindah silang. Nah, gen yang bertaut pun bisa terjadi pindah silang, ya. Oke, jadi nomor A salah ya. Kemudian B, terjadi pindah silang antara tubuh abu-abu dengan sayap panjang. Oke, karena terjadi pindah silang maka hasilnya terjadi rekombinasi. Hasil rekombinasi itu adalah hasil di mana tidak sesuai dengan induknya, ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Coba kita lihat nomor C. Terjadi gagal berpisah antara tubuh abu-abu dengan sayap panjang. Oke, bila terjadi gagal berpisah antara abu-abu dengan sayap panjang, maka itu tidak akan terjadi abu-abu dengan sayap pendek, ya, atau hitam panjang itu tidak akan terjadi. Padahal di sini hasilnya ada hitam sayap pendek, abu-abu sayap pendek ya, kemudian hitam sayap panjang ada semua. Berarti nomor C salah ya. Kemudian tidak ada gen yang tertaut antara kromosom seks. Oke, di sini di datanya memang tidak terjadi, tidak ada data mengenai kromosom seks ya. Kemudian E, tidak terjadi rekombinasi antara tubuh abu-abu dengan sayap panjang. Abu-abu dengan sayap panjang. Tidak terjadi rekombinasi. Oke, nomor E juga salah ya. Soal nomor 18 masih latihan mengenai
pola-pola hereditas ya, masih banyak ya ini ya. Jadi kalau kalian ingin latihan soal silakan ya. Oke, nomor 18, gandum daun normal bulir putih, N besar, H kecil, dibasarkan dengan gandum daun tirus bulir hitam, N kecil, H besar. Kemudian F1 dites cross, sehingga menghasilkan segini ya. Oke ya. Jadi katanya parental pertamanya, kita tulis saja di sini ya. Parental pertamanya itu adalah normal putih, N besar, H kecil, disilangkan dengan N kecil, H besar, tirus hitam ya. Seperti biasa, kalian cari gametnya, gamet dari N besar, H kecil itu karena dia homozigot, berarti hanya satu gametnya, yaitu N besar, H kecil. Sama ini juga dengan N kecil, H besar itu homozigot ya, berarti gametnya cuma satu, yaitu N kecil, H besar. Hasilnya F1-nya atau keturunan pertamanya adalah kita silangkan gametnya ini menjadi N besar, N kecil, H kecil. Kemudian di soalnya dikatakan bahwa F1 itu di test cross. Ingat, test cross itu adalah menyilangkan suatu individu yang biasanya belum kita ketahui genotipnya apa dengan yang resesif ya. Jadi kita silangkan N besar, N kecil, H kecil dengan resesif N kecil, H kecil. Ya. Nah, gamet yang F1-nya karena ini heterozigot maka dua ya, karena ini dua sifat beda. Jadi ada 4, yaitu N besar, H kecil, N kecil, H besar, dan N kecil, H kecil. Sedangkan yang resesif itu homozigot, maka gametnya cuma satu, yaitu N kecil, H kecil. Terus kita silangkan, ya. Ini dapatnya hasilnya. Nah, hasilnya ini rupanya, ya, yang pertama kita lihat nih. N besar, N kecil, H kecil itu normal hitam, ya. Itu 349. Kemudian N besar, N kecil, H kecil itu adalah normal putih, 3032. N kecil, H kecil, tirus hitam 3135, dan N kecil, H kecil, tirus putih, hasilnya 152. Nah, kalau biasanya di hibrida ya, heterozigot di tes cross dengan yang resesif, seharusnya hasilnya adalah 1:1:1:1. Sehingga ini tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Kalau kita lihat yang normal hitam 349 itu 5,2%. Kemudian normal putih 45%. Tirus hitam 47% dan tirus putih 2% ya. Nah, yang merupakan tipe induk itu adalah normal putih sama tirus hitam. Ya, jadi kalau kita gabungkan antara normal putih dengan tirus hitam berarti kurang lebih 92% ya. Ini hasil dari kombinasi parentalnya adalah 92%. Sedangkan tipe rekombinannya 7%-an kurang lebih ya. Berarti di sini pastinya adalah kombinasi parentalnya lebih dari 50% ya. Dan berarti terjadi pindah silang antara gen satu dengan gen lain. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke. Lanjut ke nomor 19, katanya belalang jantan memiliki pasangan kromosom seks titik-titik. Oke ya. Jadi seperti kalian ketahui pada manusia, jenis kelamin tipe manusia yang cowok itu adalah XY, jenis kelamin cewek itu adalah XX ya. Nah, pada serangga itu dikenal dengan namanya XO, khusus untuk Ordo Hemiptera seperti kepik atau Ordo Orthoptera seperti belalang ya, XO. Jadi jawabannya di sini yaitu adalah D ya. Nah, unggas juga punya jenis kelamin tipe ZW ya. Oke.